Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel ini pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya, mereka yang ingin merebut masa depannya. Karena di channel ini ada konten tentang matematika SMA, matematika SMP, matematika khusus membahas soal-soal tes masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Lalu juga ada motivasi, terus ada kalimat hikmah, dan ada juga dakwah. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang persiapan ujian akhir semester ganjil ya. Kelas 12 bagian yang kedua. Berarti bagian yang pertama kemarin sudah ya, bisa dilihat. Bagian pertama dilanjut bagian kedua, ini nanti bersambung terus ya, ada bagian ketiga, bagian keempat gitu ya, dan seterusnya. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa tugas kita itu hanya di dalam meraih sukses ini ya, tugas kita itu hanya ada dua sebetulnya ya. Kalau mau ya tiga ya. Yang pertama, berusaha sebaik-baiknya. Berusaha sebaik-baiknya itu tugas kita ya. Belajar keras, mengurangi waktu-waktu untuk nonton TV, mengurangi waktu untuk tidur, mengurangi waktu menggunakan HP yang tidak perlu, dan lain sebagainya ya. Pokoknya hal-hal yang tidak penting dikurangi ya. Yang ditambah itu yang penting-penting aja. Untuk belajar, dan belajar. Lalu yang kedua, setelah berusaha dengan keras, berkorban dan segala sesuatunya tadi, yang kedua berdoa dengan khusyuk ya. Kalau kita sudah bekerja keras, sudah belajar keras, sudah berdoa dengan baik, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu saja yang bisa kita lakukan ya. Baik, itu dicamkan, lalu pelan-pelan berusahalah untuk melakukan hal itu ya. Sekarang saya bahas soal yang pertama. Diketahui limas beraturan TABCD. Dengan ABCD adalah persegi yang memiliki panjang AB ini. Persegi berarti AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Limas TABCD. Ini 4 ya. Diketahui AB 4. Berarti ini juga 4 ya. Karena beraturan. Kalau beraturan berarti ini dengan ini sama semua ya. Dengan ini sama ya. Ini dinamakan rusuk tegak ya. TC, TB, TA, dan TD itu dinamakan rusuk tegak. Kalau ini T, kalau ini O, maka ini disebut tinggi. Di sini tegak lurus berarti ya. TO berarti tinggi. Terus berikutnya yang diketahui TA sama dengan 6. Ini 6 berarti ini juga 6 gitu ya. Paham ya? Yang ditanya jarak titik C ke garis AT. Berarti kalau ditanya jarak titik C ke garis AT, cukup kita buat garis sembarang, pokoknya ke sana, ini tegak lurus gitu ya. Ya. Ini nanti disebut apa? C aksen kita beri nama. Berarti yang ditanya itu CC aksen ya. CC aksen sama dengan apa? Jarak titik C ke garis apa? AT ya. Itu yang ditanya. Maka kalau ini 4, AC itu 4 akar 2 ya. AC sama dengan 4 akar 2, paham ya? Kalau ini 6, maka AC 6 akar 2. Kalau ini A, AC A akar 2, gitu aja ya. AO berarti setengahnya AC ya. AO setengahnya AC. Setengahnya ini berapa? 2 akar 2. Coba kalau kita lihat ini,
segitiga ini ATO, siku-siku di O kan. Coba kalau kita lihat, kita ambil gini, kecil aja ngambilnya. Ini T, ini O, ini A, kan ini tegak lurus ya. AT berapa? AT ini sama dengan ini, berarti 6 ya. AO berapa? Ini 2 akar 2 ya. Berarti kita bisa mencari TO. TO sama dengan berapa? Akar, ini pakai Pitagoras biasa ya, yang miring kuadrat dikurangi ini kuadrat, berarti 6 kuadrat dikurangi berapa? 2 akar 2 kuadrat. Paham ya? 6 kuadrat berapa? 36. 2 kuadrat 4 akar 2 kuadrat 2 kali 4 8. 36 kurangi 8 berapa? 28. 28 itu kalau ditulis 4 kali 7 boleh? Boleh ya, agak cepat ya. 4 akar 7 berarti berapa itu hasilnya? Akarnya 4 berapa? 2 akar 7. Itu TO ya. Untuk apa nyari TO itu? Coba kita ambil ini segitiga ini loh, A C T ya. Kalau kita ambil itu segitiga sama kaki ya, begini kalau diambil kecil aja nggak apa-apa ya. Ini T, ini A, ini C ya. Tadi AC sudah tahu berapa AC? 4 akar 2, ini 4 akar 2 ya. Ini TO tadi tahu ya, TO tahu berapa ini? 2 akar 7 ya. Terus AT berapa AT? 6. Nah ini yang tadi ditanyakan ini CC aksen ya, CC aksen. Kalau ini siku-siku, yang cepat itu pakai luas segitiga. Ini luas segitiga. Dulu waktu kita belajar apa? Kita belajar ini jarak titik ke garis. Ini pernah saya sampaikan, tapi nggak apa saya ulang ini. Luas segitiga sama dengan apa? Setengah alas kali tinggi. Ayo, setengah. Kalau alasnya saya anggap ini apa? AT ya. Maka tingginya kan ini CC aksen. Ini alas, ini tinggi, paham? CC aksen. Sama dengan setengah. Kalau ini saya anggap alas AC, maka tingginya ini TO ya, tingginya TO, paham ya? Nih setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Nah untuk apa ditulis gini? Agar ini bisa dicoret, sehingga ini yang bisa kita pakai untuk nyari CC aksen. Yuk AT berapa AT? Mana tadi AT? 6 ya, 6 kali CC aksen ditanya ya. Sama dengan ini, sama dengan AC berapa AC? 4 akar 2 TO. Mana TO tadi? Ini ya, 2 akar 7. Berarti CC aksen sama dengan 4 kali 2. Ini 4 kali 2. Akar 2 kali akar 7 berapa? Akar 14 dibagi berapa? 6. 6 bisa ditulis 3 kali 2 ya. Untuk apa ditulis gitu? Agar ini bisa dicoret. Berarti hasilnya berapa? 4/3 akar 14. Nah itu hasilnya, jaraknya 4/3 akar 14. Itu jawaban D ya, jawaban D. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persiapan ujian akhir semester ganjil kelas 12 bagian yang kedua. Sekarang saya bahas soal nomor 2. Masih tentang bangun ruang ya. Jika luas bidang diagonal suatu kubus adalah 36 akar 2, maka panjang diagonal ruangnya adalah, nah ini panjang kubusnya seperti ini. Kalau di sini dikatakan luas bidang diagonal. Bidang diagonal itu berarti ini loh, ABGH ya. ABGH ini salah satunya ya. Bidang diagonal. Itu luas ini ya, saya arsir. Yang saya arsir itu luasnya. Jadi luas yang diarsir itu sama dengan, di soal diketahui 36 akar 2. Yang ditanya panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang itu berarti AG ya. AG sama dengan berapa? Ini yang ditanya. AG itu ya
karena diagonal ruang cukup ini dimisalkan A misalnya ya. Maka AG itu A akar 3 nanti. Tinggal nyari A-nya berapa. Ini diketahui, yang diarsir diketahui ini 36 akar 2 ya. Luas yang diarsir kan berupa persegi panjang ya. Itu berarti sama dengan AB. Ini panjangnya AB, lebarnya BG ya toh. BG. Sama dengan berapa? 36 akar 2. Kalau AB-nya dimisalkan A tadi, BG, kalau ini A, BG itu diagonal bidang. Kalau diagonal bidang itu A akar 2 gitu. Nah, kalau diagonal ruang A akar 3. Ya biasa toh, dulu pernah saya bahas tentang itu. Sama dengan berapa? 36 akar 2. Akar 2-nya bisa dicoret ini. A kali A kuadrat sama dengan 36. Berarti A-nya berapa? Ini harusnya plus minus 6 ya. Tapi kita pakai yang plus. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, karena A itu adalah rusuk. Rusuk nggak mungkin negatif. Berarti yang dipakai apa? 6. Jadi tinggal masuk sini berapa? 6 akar 3. Nah ini selesai sudah. 6 akar 3 itu jawaban E ya. Ini tidak sulit ya. Sekarang untuk soal nomor 3, langsung aja nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Ini kubusnya ABCDEFGH. Panjang rusuknya 12 cm ya. Oh, ini hanya teori aja ini, enggak 12-nya itu enggak terlalu penting ini ya. Karena apa? Karena enggak ditanya angka ini. Jarak titik A ke bidang CDEF sama dengan jarak titik A kemana gitu. Nah, kalau ditanya ini, jarak titik A ke bidang CDEF ya. Berarti ini buat diproyeksikan ke bidang yang saya arsir itu, dan hasil proyeksinya pasti tegak lurus. Akan tegak lurus kalau merepet gini ya, merepet. Ini ke H sana ini. Nah, ini di sini tengah-tengah persis. Ini A aksen. Jadi A aksen itu adalah apa? Jarak titik apa? Titik A ke bidang apa itu? CDEF ya. A aksen. Berarti kalau kita lihat jawaban yang disiapkan, titik tengah ED, jarak titik A ke titik tengah ED. Apakah A aksen titik tengah ED? Iya, berarti ini jawaban A ya. Sama dengan jarak A ke apa? Titik tengah ED. Maka ini jawaban A ya. Hanya begitu ya. Ini teori biasa ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang persiapan ulangan semester. Ujian semester ganjil kelas 12 bagian yang kedua ya. Saya ingatkan lagi, tadi yang pertama saya sampaikan itu bahwa tugas kita itu hanya berusaha dengan sebaik-baiknya, lalu berdoa dengan khusyuk, hasilnya serahkan kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau ada yang perlu dipersiapkan lagi, yaitu apa? Menyiapkan mental untuk apa? Untuk keputusan Allah, menganggap keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik. Kalau kita sudah berusaha keras, sudah berdoa dengan baik, maka kalau berhasil kita harus bersyukur, dan kalau gagal kita sabar dan berdoa lagi, berusaha lagi ya. Berusaha lagi, terus seperti itu. Terus seperti itu. Baik, saya lanjut soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH, ABCDEFGH, panjang rusuknya 3, ini 3 ya.
Jarak C ke bidang BDG adalah, BDG-nya ini, BDG adalah, BDG itu adalah segitiga sama sisi, betul ya? Ini, BD diagonal bidang, BG juga diagonal bidang, DG juga diagonal bidang. Maka karena semuanya diagonal bidang berarti panjangnya sama. Berarti segitiganya sama sisi. Kalau segitiganya sama sisi, C ini kalau diproyeksikan tembus ke sana. Ini C aksen. Nah, nanti yang tanya CC aksen itu ya. CC aksen. CC aksen ini, CC aksen ini adalah jarak titik C. Saya tulis ini CC aksen, jarak C ke apa? Bidang BDG ya. Kalau ingin agak cepat, coba kita ambilin lah bidang itu. A, C, G, E ya. Ini saya tarik garis gini. Di sini ada, saya beri nama P gitu ya. Ayo AC, GE ya kalau diambil nih. Ini. Di sini A, di sini C, di sini G, di sini E ya. Pada AC di tengah-tengahnya ada P. Berarti di sini ada P. Terus ini ada garis GP ya, GP. Ini garis GP ya. Terus ada ini garis CE coba. CE kan ini CE. Seret. Ini tadi C aksen. Ini tegak lurus ya. Maka untuk nyari CC aksen ini cukup gini. Buat kita buat garis ini sejajar ya. Ini dengan ini sejajar berarti ini tengah-tengah juga, ini tengah-tengah. Kalau ini dan ini sama, akibatnya ini sama semua gitu ya. Paham ya? Jadi kalau begitu dari gambar kelihatan CC aksen sama dengan apa? Setengah dari CE. Sepertiga CE ini 1/3, 1, 2, 3 ya, per 3 ya. Berarti sama dengan berapa? Sepertiga. Kalau CE ini apa CE? Diagonal ruang. Kalau diagonal ruang tadi apa? Rusuk kali akar 3. Rusuknya berapa itu? 3. Rusuknya 3 kali akar 3. Ini bisa dicoret. Hasilnya akar 3. Gitu tok ya. Akar 3 itu jawaban B ya toh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal persiapan ujian akhir semester ganjil ya, kelas 12 bagian yang kedua. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini masih tentang bangun ruang ya. Kalau mengerjakan soal bangun ruang itu dibutuhkan nalar yang tingkat tinggi gitu ya, logika tingkat tinggi. Maka apa? Maka perbanyak latihan soal ya. Perbanyak latihan soal agar kita itu, nalar kita itu terasa, logika kita terasa. Kalau kita banyak latihan soal maka kita akan menjadi cerdas gitu. Menjadi cerdas. Oke, sekarang soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Ini 6 ya. Ini berarti 6, 6, 6, seterusnya 6 ya. Rusuk. Titik PQ dan R berturut-turut titik tengah rusuk EH. EH itu ini. Berarti di sini ada P ya. Ini P. Ini sama karena tengah-tengah ya. Terus Q itu pada BF. Mana BF ini? Berarti Q-nya ada di sini. Ini Q. Ini juga tengah-tengah ya. Lalu R-nya pada CG ya. CG di sini R ya. Ini R. Maka ini dengan ini sama. Yang ditanya jarak titik P ke garis QR. P ini QR ini QR ya. Jarak titik P ke garis QR ya cukup ini tarik garis ke sana ya. Tarik garis ke sana. Ini namakan P aksen gitu aja. Iya toh? Karena ini di tengah-tengah, ini di tengah-tengah, ini tengah-tengah ya. Ini tegak lurus, maka ini pasti sama. Ini pasti sama. Ya, itu segitiga yang sama. Atau ini nggak perlu ini kayaknya, nggak perlu digambar ini. Kenapa begitu? Karena kita bisa membuat di sini ya, QR di sini saja juga, di tengah-tengah juga, gitu ya.
Kalau kita buat garis gini, ini tarik garis ke sana, ini tegak lurus nanti, ya. Ini kita beri nama S, ya. Paham itu ya? Yang ditanya PP aksen. PP aksen itu apa? Jarak P ke apa? Garis QR. Yang ditanya PP aksen berapa? Kamu lihat ini, P aksen S sama dengan AB, betul ya? 6, ini berarti 6. Nah ini, PS kan separuhnya AE ya toh? PS sama dengan apa? Setengahnya AE. AE-nya berapa? Ya sama dengan rusuk, 6. 6 kali setengah berapa? 3. Berarti di sini 3. Kalau kamu ambil ya, PS, P aksen, jadi gambarnya kan gini kalau diambil. Ini P aksen, ini S, ini P. Ini tadi 3, ini berapa? 6. Ini siku-siku, ya toh? Yang ditanya PP aksen berapa? Di sini boleh biar nggak uyel-uyelan di sana. PP aksen berapa? Akar ini kuadrat berapa? 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ini 3 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 3 kuadrat 9. 36 tambah 9 berapa? 45. 45 itu 9 kali berapa? 9 kali 5. Akar 9? 3. Akar 5. Ini sudah selesai. 3 akar 5 itu jawaban C, ya toh? 3 akar 5 jawaban C. Jadi ini agak cepat gitu ya. 45 itu berarti 9 kali 5. Kenapa kok 9 kali 5? 9-nya kan bisa keluar dari tanda akar gitu loh. Ya, paham ya caranya ya? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Di belakang ada beberapa soal yang bisa kamu latih. Dicoba aja ya, lebih baik mencoba dan salah daripada tidak mencoba karena takut salah. Lebih bagus lagi kalau nyoba dan benar gitu. Tapi nggak apa-apa, coba terus, nanti lama-lama akan jadi benar ya. Kalau kamu ingin berdiskusi tentang soal yang ada di belakang atau tentang materi ini secara umum atau tentang matematika secara umum, boleh menghubungi WA pribadi yang ada di paling belakang ya. Oke, saya kira cukup. Sampai sekian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.